Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Setiadi SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya atas nama Musril selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada rekan tim kelompok saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 221931004. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan 3 slide. Slide yang pertama itu pengertian atau definisi positioning. Jadi positioning adalah strategi perusahaan dalam menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Adapun definisi positioning menurut para ahli yaitu menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Manajemen Pemasaran menyatakan bahwa positioning adalah mencari posisi yang tepat di dalam pasar setelah strategi segmentasi ditentukan. Yang artinya itu positioning merupakan langkah perusahaan yang berguna untuk menempatkan produk di benak konsumen tertarget agar perusahaan atau brand tersebut mempunyai ciri khas yang bisa diunggulkan dibandingkan pesaing lainnya. Di sini selanjutnya itu ada elemen-elemen positioning. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu target pasar. Setiap produk harus diarahkan ke segmen yang spesifik, mengidentifikasi siapa yang akan membeli produk, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah kunci keberhasilan positioning. Misalnya, produk kecantikan mungkin menargetkan konsumen perempuan dengan usia tertentu yang peduli terhadap bahan-bahan alami. Poin yang kedua, nilai tambah produk. Perusahaan harus menawarkan sesuatu yang lebih atau berbeda dari pesaing. Ini bisa berupa kualitas yang lebih baik, harga yang lebih terjangkau, fitur yang unik, atau bahkan layanan purna jual yang luar biasa. Nilai tambah inilah yang membuat produk akan menarik bagi konsumen. Poin yang ketiga di sini itu komunikasi. Komunikasi yang konsisten di semua saluran sangat penting dalam memperkuat positioning produk. Mulai dari iklan, media sosial, hingga interaksi langsung dengan pelanggan, semua pesan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Dan poin yang terakhir itu persepsi pasar. Persepsi pasar konsumen terhadap produk sering kali lebih penting daripada realitas produk itu sendiri. Perusahaan harus memahami bagaimana konsumen melihat produk tersebut dan bagaimana hal itu dibandingkan dengan produk pesaing. Selanjutnya di sini itu saya akan menjelaskan tentang pentingnya positioning dalam pemasaran. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama itu menciptakan posisi kompetitif yang kuat. Positioning yang tepat mempengaruhi bagaimana pelanggan memandang produk atau layanan relatif terhadap pesaing. Saat perusahaan menciptakan citra positif dari produk atau layanan di benak pelanggan, kemungkinan besar perusahaan akan menikmati keunggulan pasar yang berkelanjutan. Poin yang kedua, meningkatkan penjualan. Salah satu tujuan utama dari setiap bisnis adalah untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Dengan memiliki penawaran yang lebih relevan dan mengkomunikasinya secara lebih efektif, perusahaan dapat menembus pasar baru yang dapat diterjemahkan menjadi klien baru dan penjualan tambahan. Poin yang ketiga itu menentukan target pasar yang lebih jelas. Positioning dalam pemasaran memungkinkan Anda untuk mengklaim fitur atau manfaat tertentu dan memfokuskan produk atau layanan Anda sesuai dengan itu sehingga Anda tampil sebagai ahli dalam layanan tersebut. Akibatnya nilai Anda bagi prospek akan meningkat secara signifikan. Poin yang keempat, membuat keputusan yang lebih efektif. Setelah Anda memiliki pesan inti yang memastikan strategi penentuan posisi yang sukses, Anda akan berada dalam posisi untuk membuat keputusan yang lebih efektif
selama proses berlangsung. Positioning yang jelas juga dalam pemasaran mendorong komunikasi yang efektif, memberikan hubungan yang lebih sehat dan kuat dengan pelanggan. Poin yang terakhir itu terhubung dengan kebutuhan konsumen. Melalui positioning dalam pemasaran, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan manfaat penting yang ditawarkan produk atau jasa mereka. Ini tidak hanya membantu memberi energi pada produk, tetapi juga menghubungkannya dengan pelanggan tertentu yang membutuhkannya. Kenalkan, nama saya Ibu Susanti sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang faktor-faktor positioning dalam pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar dipengaruhi dengan menentukan kelompok konsumen yang akan dituju, sehingga produk atau jasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, keuntungan kompetitif. Keunggulan yang dimiliki produk atau jasa dibandingkan pesaing, seperti kualitas, harga, atau fitur khusus yang dapat menarik konsumen. Yang ketiga, citra merek. Citra merek berpengaruh pada persepsi dan reputasi yang dimiliki konsumen terhadap merek. Yang keempat, kompetisi. Yang kelima, nilai yang diberikan. 7, komunikasi pemasaran. Dan kedelapan, pengalaman pelanggan. Selanjutnya, strategi positioning dalam pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Kedua, menentukan USP. 3, target audience. 4, penciptaan pesanan. 5, pilih saluran pemasaran. 6, pengujian dan pemasaran. 7, komunikasi yang konsisten. Dan yang terakhir, evaluasi. Contoh positioning dalam pemasaran: Coca-Cola, Apple, Nike, dan Iki. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, saya ucapkan banyak terima kasih serta apresiasi kepada teman-teman yang telah mendengarkan hasil dari presentasi kelompok kami. Oleh karena itu, saya atas nama Musril selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.